Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Dwi Prastio, NIM T 2019-1022. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang evaluasi bahan ajar berupa media cetak. Untuk melakukan evaluasi terhadap bahan ajar atau sesuatu yang kita evaluasi, itu harus memerlukan adanya pengetahuan mengenai sisi positif dan sisi negatifnya, agar yang kita evaluasi tersebut menghasilkan evaluasi yang lengkap. Dengan demikian kita dapat menghasilkan evaluasi yang bisa memperlihatkan aspek yang berkualitas tinggi dari sesuatu yang kita evaluasi, sambil pada saat yang bersamaan juga dapat memunculkan aspek yang masih dapat ditingkatkan kualitasnya. Nah, pendekatan yang sama akan kita lakukan dalam mengevaluasi terhadap bahan ajar sebelum melakukan evaluasi, ataupun dengan menggunakan format dan langkah yang terstruktur. Kita akan diingatkan tentang kelebihan dan kelemahan bahan ajar bahan cetak ini. Yang pertama, bahan ajar media cetak ini dilihat dari sisi positifnya. Aspek positif ini tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ditunjang dengan langkah-langkah yang terstruktur sehingga aspek positif ini dapat muncul dalam bahan ajar yang kita kembangkan. Pengetahuan mengenai aspek positif dari bahan cetak ini berguna baik pada saat kita memilih atau mengembangkan suatu bahan ajar berupa media cetak, tetapi juga bermanfaat pada saat kita melakukan evaluasi terhadap produk atau bahan ajar yang kita gunakan, yaitu bahan ajar media cetak. Adapun nilai positif yang dimiliki oleh bahan ajar media cetak ini, yang pertama yaitu dilihat dari sudut pandang penggunaannya. Media cetak merupakan media yang paling mudah diperoleh dan lebih sederhana dibanding program komputer, dan dapat dipelajari, mudah dibaca, dan di mana saja, kapan saja, dan tidak perlu alat khusus untuk memiliki atau menggunakan, dan harganya pun terjangkau. Yang kedua, dari sudut pandang pengajaran. Dari bahan ajar cetak ini lebih unggul dibanding bahan ajar yang lain, karena bahan ajar berupa media cetak ini merupakan media yang canggih dalam hal mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta dan mampu memahami prinsip-prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan argumentasi yang logis. Nah, untuk yang ketiga, dari sudut kualitas penyampaian, bahan ajar media cetak ini dapat memaparkan kata-kata, angka, notasi musik, atau berupa simbol ataupun gambar dua dimensi serta diagram. Jika biaya bukan merupakan masalah, maka media cetak dapat dipresentasikan lengkap dengan ilustrasi yang berwarna. Jadi dari segi kualitas bisa mudah dipahami. Untuk yang selanjutnya yaitu dari sudut pandang penggunaan ataupun bahan ajar media cetak ini bersifat self-sufficient, di mana untuk menggunakannya tidak diperlukan alat lain. Contohnya bisa menggunakan dari bentuknya yang ringan, yang kecil. Informasinya yang ada di media cetak itu di dalamnya dapat dengan cepat diakses dan mudah dibaca secara sekilas oleh penggunanya, ataupun bisa berkali-kali. Yang kelima yaitu dari segi ekonomi. Nah, tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya bahan ajar media cetak ini relatif sangat murah dan
untuk produksinya pun atau dibeli dan dapat digunakan berulang-ulang. Di samping itu pengirimannya relatif lebih mudah dan efisien, cepat, dan ongkosnya pun sangat murah. Untuk yang selanjutnya yaitu pengembangan bahan ajar berupa media cetak. Nah, setelah tadi bahwasanya sudah kita bahas tentang nilai positif dan negatifnya bahan ajar berupa media cetak. Nah, sebagai bahan ajar berupa media cetak diisyaratkan bahwasanya harus mempunyai atau memperhatikan 7 faktor yang harus dipahami. Yang pertama tentang kecermatan isi. Nah, faktor ini mengacu pada validitas isi atau kebenaran isi secara keilmuan dan keselarasan isi dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Yang kedua, ketepatan cakupan isi. Nah, faktor ini mengacu pada sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi yang serta keutuhan konsepnya itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, faktor tentang ketercernaannya bahan ajar dan pemaparan yang logis. Nah, maksudnya seberapa bisa dicerna bahan ajar media cetak ini agar dan pemaparan yang logisnya. Nah, faktor ini mencakup penyajian materi yang diruntut contohnya dan berupa ilustrasi yang memudahkan pemahaman alat bantu. Alat bantu yang memudahkan. Yang selanjutnya yaitu format yang tertib dan konsisten, penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar media cetak bagi siswa tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor ilustrasi atau berupa adanya ilustrasi. Ilustrasi dimanfaatkan untuk membuat bahan ajar menarik dan memotivasi siswa. Yang selanjutnya yaitu komunikatif, membantu retensi dan pemahaman siswa terhadap isi pesan yang disampaikan oleh media cetak tersebut. Nah, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berupa tabel, diagram, grafik, kartun ataupun foto, ataupun sketsa, simbol, dan skema-skema yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu kelengkapan komponen. Pastikan bahwa semua komponen bahan ajar media cetak tersebut komplit. Bahwasanya di situ ada uraian materi, latihan, umpan balik atau interaksi antar siswa dan guru, dan penguatan. Nah, hal tersebut harus dimiliki oleh media cetak agar guru dan siswa itu bisa berinteraksi langsung dengan muridnya. Untuk yang selanjutnya yaitu penggunaan bahasa. Nah, faktor ini mencakup pemilihan ragam bahasa. Mengapa demikian? Karena penggunaan kalimat yang efektif dan penyusunan paragraf bermakna untuk keterpaduan dan keruntutan dan koherensi antar kalimat dalam sebuah paragraf agar bisa agar mudah dimengerti oleh siswa-siswa dalam hal tersebut. Yang selanjutnya yaitu perwajahan atau narasi atau teks tidak perlu padat, tersedia kosong untuk mendorong siswa untuk membuat catatan kecil atau kalimat pendek menggunakan grafik dan gambar hanya jika bermakna. Sistem penomoran benar dan konsisten. Nah, sekarang kita beranjak ke evaluasi dari segi negatifnya yang dimiliki oleh bahan ajar media cetak. Nah, yang pertama, bahan ajar media cetak ini tidak mampu mempresentasikan berupa gerakan ataupun pemaparan materi secara atau bersifat yang linier. Yang kedua, sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan dari kata-kata yang belum dimengerti. Yang ketiga,
sulit memberikan umpan balik atau pertanyaan yang diajukan oleh seseorang dalam memahami bahan ajar media cetak ini. Kebanyakan mungkin jawaban atau pertanyaan yang dibutuhkan yaitu jawaban yang kompleks dan mendalam. Yang keempat, nilai negatifnya yaitu tidak dapat mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca yang terbatas karena bahan ajar cetak ditulis pada tingkat baca yang tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya memerlukan pengetahuan prasyarat agar siswa dapat memahami materi yang dijelaskan. Siswa yang tidak memenuhi asumsi tersebut atau asumsi pengetahuan prasyarat ini akan mengalami kesulitan dalam memahaminya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya ada pun asumsi-asumsi yang belum diketahui oleh siswa itu kemungkinan banyak tidak bisa dipahami oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu cenderung digunakan sebagai media yang sering dihafalkan. Nah, adapun sebagian guru yang menuntut siswanya itu untuk menghafal data, fakta, dan angka. Tuntunan ini akan membatasi penggunaan bahan ajar cetak hanya sebatas alat bantu untuk menghafal. Seperti itu. Yang ketujuh, kadangkala memuat terlalu banyak terminologi atau istilah sehingga dapat menyebabkan menyebabkan beban kognitif atau beban pengetahuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu presentasi satu arah karena bahan ajar cetak tidak bisa berinteraksi langsung sehingga cenderung digunakan berupa pasif tanpa adanya seperti pertanyaan atau tanya jawab balik atau interaksi antara guru dan siswanya tanpa adanya pemahaman yang memadai. Nah, itu saja evaluasi bahan ajar media cetak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Tirutami Ningtyas, NIM T 2019-1038, akan melanjutkan presentasi dari presentator pertama tadi, yaitu yang kedua tentang produk bahan ajar display. Yang sebenarnya produk bahan ajar display ini tergolong pada bahan ajar non cetak, akan tetapi agak sedikit berbeda dengan bahan ajar cetak maupun non cetak. Yang di dalamnya itu terdapat tampilan gambar dan tulisan. Nah, untuk penerapannya pada mata pelajaran SKI ini sendiri bisa menggunakan foto, poster, flipchart, 3D atau relia yang biasanya dilakukan oleh guru ketika menyampaikan suatu materi atau informasi di depan kelas, atau juga bisa siswa melakukannya dengan cara membentuk suatu kelompok kecil, atau juga bisa dilakukan secara perorangan tanpa menggunakan alat proyeksi. Untuk mengevaluasi bahan ajar display pada mata pelajaran SKI ini yaitu dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama yaitu dapat memudahkan guru ketika menyampaikan suatu materi pelajaran yang terkait dengan sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, tentunya dapat memudahkan siswa untuk meningkatkan minat belajarnya ketika mempelajari materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mengingat bahwa sejarah kebudayaan Islam itu kan membahas tentang sejarah-sejarah Islam. Dan yang ketiga, itu dapat merangsang pendengaran aktif dari peserta didik serta dapat mengembangkan imajinasi seperti menulis, menggambar, dan lain sebagainya yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. Selain itu, bahan ajar display ini memiliki kekurangan, yaitu jenis bahan ajar display ini merupakan media diam. Jadi apabila digunakan secara terus-menerus atau diterapkan secara terus-menerus oleh guru pada mata pelajaran SKI ini, maka dapat dipastikan bahwa siswa akan cenderung merasa bosan dan terkesan monoton, serta bahan ajar display ini terlalu kecil untuk dimanfaatkan pada proses pembelajaran. Seperti itu.
Sekian dari saya, untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Di sini saya akan mengevaluasi dan menganalisis media audiovisual dan media multimedia. Media audiovisual merupakan media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Sedangkan media multimedia merupakan gabungan dari beberapa unsur, yaitu seperti teks, animasi, grafik, suara, video ke dalam sistem komputer. Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI merupakan salah satu mata pelajaran yang banyak tersaji peristiwa-peristiwa bersejarah seperti tanggal, tahun, serta tokoh-tokoh sejarah pada masa lampau. Dengan demikian, guru sering menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materinya, sehingga membuat siswa merasa bosan. Akan tetapi, pembelajaran akan lebih efektif dan menarik jika dalam penyampaian materinya didukung dengan media pendidikan seperti media audiovisual dan media multimedia. Misalkan dalam materi SKI Sejarah Kebudayaan Islam tentang sejarah dinasti Bani Umayyah. Nah, kita bisa menggunakan media audiovisual seperti LCD proyektor dengan atau PPT untuk menyampaikan materinya, di mana di dalam PPT itu hanya mencatat hal-hal penting saja seperti nama tokoh, tanggal, tempat, dan tahun terjadinya peristiwa. Sedangkan dalam penerapan media multimedia, kita bisa menampilkan video animasi tentang materi yang akan disampaikan, misalkan video animasi perang Badar dan lain sebagainya. Sehingga dengan didukung media-media tersebut, siswa akan lebih mudah memahami, mengingat peristiwa dan sejarah Islam masa lampau yang terjadi dalam sejarah kebudayaan Islam. Namun ada beberapa kekurangan dalam media-media ini. Salah satunya yaitu desain. Nah, jika desain PPT yang kurang menarik, itu akan menyebabkan kebingungan dan kebosanan siswa. Yang kedua yaitu biaya pembuatan dan peralatannya yang cukup tinggi dan mahal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.